Nasihat ke-9. Hai Hokgi manis, begitu kembali ke Indonesia, saya sudah disibukkan dengan mengajar di kampus. Alangkah anehnya jalan hidup ini. Ada suatu proses evolusi kehidupan yang sedang berlangsung dalam diri saya, di mana kamu dan Cil menjadi arsiteknya. Dari seorang anak gadis yang naif, saya bertumbuh menjadi seorang akademis dan perempuan aktivis. Dan dalam kurun perjalanan selanjutnya, saya menjadi seorang ketua umum partai politik. Saya memasuki dan berdansa di dunia yang pada hakikatnya asing bagi saya, tapi tidak asing bagi kamu. Gue seeker jadi dosen di S1, S2, dan S3 di UI. Untung saja gue nggak jadi esteller. Kamu bisa nggak sih bayangin saya jadi dosen? Saya mengajar metode riset untuk studi kajian perempuan pada program S2 di UI dan antropologi ekonomi. Rekam jejak dari sejak kamu memperkenalkan saya pada dunia akademik yang kemudian dilanjutkan oleh Cil, membawa saya pada dunia kampus yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Menyenangkan kembali ke kampus, tapi saya tidak mau jadi dosen yang galak. Saya jadi ingat pengalaman dulu ya waktu jadi mahasiswa. Saya ingin seperti kamu, dosen iya, teman juga iya. Saya rasa sangat adil dan berimbang berhubungan dosen mahasiswa dengan cara demikian. Saya masih pergi naik gunung sekali-sekali dan ikut teman-teman makalah camping. Cuma sekarang saya hanya sanggup sampai di batas air terjun saja kalau mendaki gunung ini. Kaki gue gempor deh. Padahal saya sempat menjadi ketua makalah UI tahun 1974 sampai 1975 dan memimpin ekspedisi makalah UI selama 3 minggu lebih ke Lombok mendaki gunung, Rinjani, dan kerja sosial kesehatan dengan masyarakat Sasak. Banyak peristiwa nasional yang terjadi, baik di lingkup politik, sosial, hukum, lingkungan hidup, dan banyak lagi. Tentunya yang kamu ingin tahu adalah gerakan reformasi pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000. Soeharto berhenti menjadi presiden digantikan oleh Profesor B.J. Habibie. Selanjutnya Gus Dur jadi presiden, kemudian datang Megawati Soekarno Putri, dan saat ini sejak dari 2004 adalah Presiden SBY. Bayangkan dalam kurun waktu 10 tahun Indonesia punya 4 presiden. Ini suatu reformasi, mengingat sejak Republik ini berdiri pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1998, selama 53 tahun, kita hanya mengenal 2 presiden, Soekarno dan Soeharto. Ada peristiwa tsunami yang dahsyat di tahun 2004 di Aceh, menyusul di Nias, kemudian di Jogja tahun 2006, dan yang mengenaskan adalah gempa yang terjadi di Padang pada September 2009. Ada masalah-masalah teroris, bom Bali 1 dan 2, bom di Hotel Marriott, Ritz-Carlton di Jakarta, kedutaan besar Australia, dan di sejumlah tempat lainnya. Banyak hal yang terjadi yang baik dan menunjukkan adanya kemajuan adalah upaya pemberantasan korupsi. Satu hal yang kamu dan Cil selalu sangat concern. Memang masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya orang-orang yang biasa korup mikir-mikir juga ya kalau mau korupsi. Bulan Juli 2008 adalah bulan tersedih bagi saya dan anak-anak, seperti halnya bulan Desember 1999. Sekali lagi, saya harus menerima kenyataan sangat pahit karena kehilangan Cil dan untuk selama-lamanya. Masih segar dalam ingatan saya ketika mendengar berita kamu di Gunung Semeru. Dunia saya serasa runtuh, kehilangan pegangan, kehilangan arah. Itulah perasaan yang saya alami ketika Cil pergi begitu saja, untuk tidak pernah kembali. Tiba-tiba semua terasa hening, sunyi yang mencekam dengan kesedihan yang terasa tak bertepi. Sekali lagi, saya harus menerima garis takdir, ditinggal pergi selamanya oleh Cil yang selalu menganju atau mengumum siapakah lagi yang akan bersama saya.
mengutip bait lagu Batak yang Sai Anjuma'ahu Itohasian, yaitu kekasih yang selalu mengemong menimang-nimang. Oh jadi saya. Surat ke-10 2019. Hai Hoki manis, here I am being a widow, sambil mengumandangkan lagu The Beatles, The Ballad of John and Yoko. Please, you know it is not easy. You know how hard it can be. Sebagai perempuan, saya mempunyai status sosial biologis, yaitu pernah menjalani peran sebagai anak gadis, istri, ibu, dan sekarang janda. Kategori janda juga macam-macam. Ada janda kembang, ada setengah kembang, ada janda bunga Kamboja alias udah tuek dan deket-deket tanah. Ada janda cerai, janda ditinggal mati, janda dengan anak bererot masih kecil-kecil lagi, dan ada juga janda yang happy-happy sick. Saya belum tahu akan masuk ke kategori mana, atau sebaiknya saya yang buat sendiri kategorinya, atau bahkan mungkin tak perlu memikirkan berada di kategori sosial mana. Yang jelas sudah dapat predikat janda. Apa rasanya menjadi janda? Entahlah. Yang jelas belajar kembali, hidup sendiri, tidur sendiri, mengurus diri sendiri, dan membuat keputusan sendiri. Terus terang ya Gi, saya bertantang juga untuk mendalami lebih lanjut mengenai hal ihwal janda dalam masyarakat Indonesia yang patriarkis ini. Memang selalu ada kesan bahwa seorang janda itu pada posisi sosial yang marginal. Jadi janda, kata teman-teman, berada pada dua posisi sosial yang terpinggirkan atau periferal. Pertama, berjenis kelamin perempuan. Kedua, yaitu tadi jadi janda yang artinya tidak ada proteksi laki-laki. Ada semacam standar ganda bagi mereka yang sudah jadi janda. Masyarakat pada umumnya lebih menuntut bahwa seorang janda seharusnya berperilaku begini dan begitu, santun, alim, membuat dirinya kelihatan ditua-tuakan, kelihatan bersedih terus, tidak membuka diri, dan sebagainya, dan sebagainya. Aduh Hoki, penampilan saya justru jauh lebih sekali dari gambaran tersebut. Apa boleh buat, saya tidak kelihatan bergaya alim sama sekali, bahkan sedikit urakan. Wajah juga kelihatan tua-tua amat meski umur merangkak terus, rambut ala The Beatles atau Halle Berry. Suka pakai jeans dan t-shirt gaya anak mapala, dan masih selalu bersikap informal hampir dalam segala hal. Sekali lagi, apa boleh buat, mengutip judul lagu Panbers, terlambat sudah mengubah citra. Begitupun saya juga melihat adanya perubahan-perubahan sikap yang lebih bertoleransi terhadap janda di masyarakat. Teman kita Badil ada sebenarnya ketika dia menyampaikan ke saya agar mempertimbangkan untuk menulis sebuah buku yang berjudul Janda. Saya kira itu ide yang baik dan menarik. Saya pertimbangkan sungguh-sungguh usulan tersebut. Kamu tahu kan Gi, saya ini seorang peneliti. Diri saya pun kalau perlu saya jadikan laboratorium penelitian. Kamu dan Cil mungkin sedang asik mengamati saya dari dunia kalian yang abadi. Kamu dan Cil berhasil membuat saya menjadi apa yang kalian inginkan, yaitu akademisi, perempuan aktivis, dan politisi. Selamat ya. Syukurlah, sifat yang paling dasar dari saya tidak pernah sirna bahkan langgeng sampai sekarang, yaitu kesenangan saya berdansa rock and roll, dan yang lagi in saat ini adalah dansa berjamaah. Honestly speaking, rock and roll dance keeps me young and happy. Di dalam usia yang tidak bisa dikatakan muda lagi, dan sesudah 40 tahun kamu pergi, saya mencoba menjalani hidup ini secara optimal dan dengan kearifan yang ada. Terkadang cukup sering juga ada perasaan seolah-olah berada di jalan yang sepi atau lonely street. Tentunya kamu dan Jill akan berbeda pendapat dengan saya soal yang satu ini. Kalian berdua akan menerjemahkan jalan sepi itu sebagai The Eagle Flies Alone.
yang terjemahan bebasnya barangkali lebih kurang, seorang pemimpin memang selalu sendiri karena dia berada di puncak. Sayangnya, saya tidak pernah merasa berada di puncak, sekalipun memimpin suatu partai politik. Kamu dan terutama Cil mengajarkan pada saya konsep survival of the fittest, yang terkuat yang bisa bertahan. Harus bisa fight, bertempur, dan bertindak sebagai gladiator di setiap saat diperlukan. Apalagi di ranah politik yang begitu keras. Kata si Cil, that is the name of the game, girl. Sebagai murid yang patuh kepada sang suhu, saya telan saja semua ajaran dan petuah tersebut, sampai mengangguk-angguk seperti burung perkutut. Bila mana merasa bosan, capek dan judek mendengarnya, saya menghibur diri dengan berdansa twist and jive. Saya tidak ingin mengubah dunia, Hoki manis. Yang saya inginkan adalah bisa hidup nyaman di dalamnya dan mampu bertahan. Sejauh ini saya bertahan dengan baik. Saya tidak tahu ya Gi, apa takdir yang menanti di depan. Mestinya bagus-bagus aja ya, semoga. Lagi pula tidak ada lagi hal-hal pokok yang perlu saya pikirkan. Tugas parenting dan pengasuhan anak praktis sudah selesai secara memuaskan. Anak-anak, Pandu dan Gita ibaratnya sudah jadi orang. Mereka berdua juga sudah menikah dan memiliki istri dan suami yang sangat baik dan bertanggung jawab. Tugas sebagai istri juga sudah selesai dengan predikat magna cum laude. Kata anak-anak, saya sudah menutup buku sebagai istri. Ternyata capek juga jadi istri saya. 30 tahun lebih lah ya. Kemana dan bagaimana saya akan berselancar dalam kehidupan selanjutnya? Tentunya waktulah yang akan menjawab. Yang pasti, I'm a free person. Saya memperoleh kebebasan penuh sebagai manusia, juga sebagai perempuan melalui proses inisiasi alami, apakah itu sebagai seorang kekasih, istri, ibu, pendidik, dan sebagainya, dan sebagainya. Meskipun kita berada di dunia yang berbeda, terimalah ucapan terima kasih saya, Hoki manis. Karena kamu itulah yang menabur benih-benih yang baik bagi saya, untuk menjadi manusia bebas seutuhnya. Cil melanjutkan etape kedua dan telah mengembangkannya dengan indah dan penuh cinta. Perkenankanlah saya meneruskan etape ketiga, sebuah evolusi perjalanan hidup sebagai perempuan merdeka dan dewasa, secara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mengutip naskah proklamasi 1945. Let me fasten my seatbelt and I'm now ready to take off. Ini Syahrir, Jakarta, Oktober 2009. Keren. Saya